La ilaha illallah. Untuk kita renungkan, siapapun tidak ingin menerima cobaan hidup, akan tetapi faktanya tak seorang pun bisa menghindarinya. Kenapa rezeki saya akhir-akhir ini berkurang? Mungkin karena saya sedang sial? Jika kita menjauh dari Allah, Allah pasti akan menjauh dari kita. Jika kita mendekatkan diri pada Allah, maka Allah pasti akan mendekati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, tahukah Anda mengapa kita tak pernah lepas dari cobaan hidup? Hidup ini tidak akan pernah lepas dari cobaan. Manusia akan diuji dalam kehidupannya, baik berupa perkara yang tidak dia sukai atau perkara yang menyenangkan, sebagaimana tersirat dalam hadis berikut ini. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan dukung channel ini yang selalu menghadirkan video-video bermanfaat untuk kita semua dengan cara subscribe, like, share, komen, dan klik tanda lonceng. Mari tebar kebaikan kepada sesama. Ujian hidup. Siapapun tidak ingin menerima cobaan hidup, akan tetapi faktanya tak seorang pun bisa menghindarinya, sebagaimana tersirat dalam firman Allah berikut ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah menguji kita sesuai dengan kapasitas kita, sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita menghadapi ujian hidup sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jangan berburuk sangka pada Allah karena kesulitan yang kita alami saat ini. Berprasangka buruk pada Allah adalah suatu penghinaan atau penyangkalan terhadap takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perkataan berikut ini, harusnya tidak seperti ini dan seperti itu. Atau bahkan berkata, kenapa rezeki saya akhir-akhir ini berkurang? Mungkin karena saya sedang sial, dan perkataan-perkataan lainnya. Banyak dari kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan diri kita atau lainnya. Tak seorang pun bisa menghindari prasangka buruk kecuali mereka yang paham asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari introspeksi diri jika kita seperti orang yang selalu berprasangka buruk pada Allah sehingga kita jauh dari rahmatnya. Kondisi apapun yang sudah ditetapkan Allah, kita harus berprasangka baik karena apa yang kita anggap buruk tetapi baik menurut Allah. Dan sebaliknya, sebagaimana tersirat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jangan terlalu banyak berharap pada manusia, tetapi berharaplah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak berharap pada manusia, Anda akan kecewa, tetapi berharaplah hanya pada Allah. Anda tidak akan pernah kecewa. Bagaimana agar kita berharap hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus taat pada Allah. Kita harus mendekatkan diri pada Allah. Jangan menjauh dari Allah. Jika kita menjauh dari Allah, Allah pasti akan menjauh dari kita. Jika kita mendekatkan diri pada Allah, maka Allah pasti akan mendekati kita. Mohon ampunlah pada Allah dan standarkan hidup kita hanya pada Allah. Tanpa disadari atau tidak, sikap kita mencerminkan seperti itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah
wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Musibah harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Musibah apapun yang menimpa kaum muslimin dalam menjalankan ibadah kepada Allah harus dihadapi dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala dari Allah, sebagaimana tersirat dalam firman Allah ini. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Jika kita ingat pahala, insya Allah kita akan merasa ringan menghadapi suatu musibah. Dalam menghadapi suatu musibah, kita harus optimis dan yakin bahwa pertolongan Allah akan datang kepada kita. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapanpun jika kita tertimpa suatu musibah, bergantung hanya pada Allah. Musibah yang menimpa diri kita sesungguhnya memiliki banyak hikmah untuk menaikkan derajat, untuk meningkatkan keimanan, sebagai ujian hidup, sebagai pelebur dosa-dosa masa lalu, sebagai jalan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi renungan kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah yang berharga dari renungan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.